Para pemirsa Suyanto.id dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat walafiat. Ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini merupakan channel yang sengaja dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Ayo rame-rame dukung kita dengan cara klik subscribe supaya channel ini berada di halaman utama di media sosial untuk melawan channel-channel yang berisi konten predator terhadap pendidikan karakter atau pendidikan pada umumnya. Saya yakin juga belum tentu menang, tapi kalau tidak pernah mencoba dengan Anda, saya kira kita termasuk orang yang putus asa. Nah, kita kali ini akan berbicara mengenai gonta-ganti kurikulum bersama Profesor Ali Sauhah PhD. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dan kali ini berada pada episode ketiga dengan tema yang sangat futuristik. Tema kita adalah apakah menteri yang akan datang mengganti atau meneruskan kurikulum merdeka. Nah, kita sapa dulu narasumber istimewa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Ali. Dan kita memang selalu awal. The early bird get worm. Setiap pagi kita olah pikir dan berbagi pengetahuan dengan para guru, mahasiswa, dan generasi muda yang mencintai pendidikan di negeri ini. Nah, sehat Pak Ali. Nah, gimana Pak Ali? Kurikulum ini kan hiruk pikuknya itu ada yang siap, ada yang tidak. Saya kemarin mewawancarai seorang kepala sekolah SMP yang cukup baik di daerah saya. Dia mengatakan bahwa saat sekarang ini sekolah dikategorikan menjadi 3 klaster, yaitu ya dalam arti mandiri belajar, ya, mandiri berbagi, ada juga ada lagi mandiri apalagi lah pokoknya. Dan itu di dalam kemandiriannya itu ada yang bisa, ada yang bingung. Nah, inilah gimana ini posisi kurikulum merdeka ini di masa yang akan datang. Masih berjalan atau diubah menteri yang akan datang? Gimana prediksi kita Pak Ali? Ya, saya memprediksikan juga tetap akan seperti yang sebelumnya ini ya. Jadi kalau itu kemudian tidak ada aturan yang kemudian bisa mengikat para menteri, siapapun nanti menterinya itu, yaitu menteri itu kan melaksanakan undang-undang ya. Menteri itu dalam kaitannya dengan kinerja kabinet itu mestinya melaksanakan undang-undang. Ya, oleh karena itu kalau yang selama ini para menteri pada saat berlakunya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 mestinya kesetiaannya itu pada kesetiaan dalam kaitannya dengan program kerjanya, termasuk dalam kaitannya dengan kurikulum, itu ya tentu pada undang-undang yang masih berlaku. Sekarang ini masih berlaku juga selama belum diubah, masih dalam bentuk rencana undang-undang ya. Tapi mungkin saya titip Pak Yanto ya, itu nanti pada saatnya mungkin kalau bisa, saya tidak tahu apakah di Sisdiknas yang sekarang masih berlaku nomor 20 tahun 2003 itu ada ketentuan mengenai pengembangan kurikulum, mengenai perubahan kurikulum, mengenai pergantian kurikulum. Karena pada dasarnya kurikulum itu sebagai satu keilmuan itu sudah sangat mapan ya. Ya betul. Semua orang tahu bahwa perubahan kurikulum itu harus didasarkan atas evaluasi yang betul-betul intensif terhadap 2 hal. Pertama tentang konsepnya dan yang kedua tentang implementasinya. Jadi evaluasi itu bisa menghasilkan kira-kira yang tidak benar itu mana untuk kemudian direvisi, apakah konsepnya, apakah implementasinya. Kalau kemudian selama ini saya amati di Indonesia, itu sebetulnya pada tataran implementasi, tetapi ternyata konsepnya yang kemudian diubah-ubah
ya perubahan konsep itu banyak sekali diketahui dari nama Pak Yanto, Ya, nama kurikulumnya. Padahal mungkin substansi kontennya itu sama, tetapi karena diubah namanya, maka kemudian orang akan terus mengatakan, langsung mengatakan bahwa oh perubahannya kurikulum secara keseluruhan. Jadi ya, mulai dan dengan dulu masih KBK, KTSP, kurikulum 2013, hmm, sekarang ada kurikulum baru yang diperkenalkan sebagai alternatif adalah kurikulum Merdeka, itu orang akan punya kesan isinya juga berbeda. ya, ya, Implementasinya yang kemudian diperbaiki barangkali gitu Pak ya, Yanto. dan yang penting itu sebenarnya faktor guru, Pak Ali. Yang saya katakan di awal tadi, sekolah-sekolah yang sekarang ini di kategori K3 itu saya ingat lagi sekarang, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Jadi kasta yang paling tinggi itu disebutkan mandiri berbagi, dan mandiri belajar itu yang tidak, ya novice lah itu. Nah, oleh karena itu saya kira kalau kita mengubah kurikulum itu harus melihat guru di lapangan itu seperti apa. Dan saya lihat Pak Ali, seperti di Malaysia, itu mau mengubah ada UN di pusat atau enggak 10 tahun direncanakan, dipelajari, di riset. Di Amerika 5 tahun, di Inggris, India itu rata-rata 5 sampai 7 tahun. Ya, Nah, jadi kan harus ada riset existing kurikulum itu kelemahannya apa. Jadi ada ya, keberlanjutan kesejarahan dan ya. keberlanjutan kurikulum gitu loh Pak Ali. Tidak putus-putus begitu seperti itu. Gimana Pak Ali? Betul, itu tadi ya Pak Yanto. Ya, itu titipan saya tadi kalau sempat memberi masukan pada tim yang sedang menggarap Iya. rencana undang-undang Sisdiknas, tolong diperlukan satu pasal tersendiri, Hmm. pasal yang memang betul-betul menarik perhatian, Iya. tidak akan terlewat begitu tentang bagaimana kurikulum di Indonesia itu diubah, diganti, dikembangkan, dan seterusnya, yang Iya. kemudian itu tinggal dilaksanakan oleh siapapun yang menjadi menteri. Iya. Jadi Iya. bukan kemudian menteri yang mengubah. Iya. Jadi perubahan kurikulum itu memang hal yang tidak bisa dihindari, tetapi Hmm. siapa yang mengubah, kenapa diubah, itu yang kemudian harus masuk di pasal yang jelas akan diperhatikan oleh siapapun yang kemudian nanti menjadi menteri. Begitu Pak Yanto. Ya, ya, saya sepakat bahwa misalkan saja harus ada naskah akademik yang memadai, mengundang para ahli, sehingga kita bisa melihat dari aspek filosofis, psikologis anak-anak, guru, dan juga aspek-aspek yang penting harus diperhatikan dari sisi teknologi pembelajaran dan sebagainya. Karena guru itu bukan seperti apa mesin taksi online, misalnya diklik jalan. Iya, betul. Diklik jalan. Apalagi kalau guru kemudian di kelas itu dia sendirian menghadapi persoalan bagaimana membelajarkan peserta didiknya kan gitu. Ini Ya, Pak Yanto, ya, 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 kembali betul. ke Dan saya tema kira awal tadi. pertanyaan kita kembali, apakah menteri yang akan datang mau mengubah atau meneruskan kurikulum? It depends, saya kira tergantung Ya, apa? Ya, tergantung, betul. Ini tergantung. Ya, catatan saya mengatakan tergantung. ya, Pertama, tergantung apakah dari 3 alternatif kurikulum yang sekarang ini berlaku, itu akan tetap berlaku, digunakan oleh satuan pendidikan, atau kemudian bekerja sama, berkolaborasi dengan para ahli di wilayahnya masing-masing atau secara nasional, sehingga kemudian secara alami itu akan berkembang. ya, Kalau itu terjadi, mungkin kurikulum, mungkin menteri yang akan datang tidak perlu ikut-ikut campur, ya, serahkan saja. ya, Tapi Pak Yanto, kalau ya, kemudian itu dugaan saya ya, ini mudah-mudahan tidak terjadi, dugaan saya itu dipaksakan salah satu kurikulum itu menjadi satu-satunya kurikulum yang berlaku mulai tahun 2024, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, ini menteri yang akan datang juga ingin apa istilahnya itu meninggalkan legacy ya. Kalau tadi ya, kita misalnya penentuan
satu-satunya kurikulum yang berlaku mulai tahun 2024 adalah kurikulum merdeka, itu ada niat untuk meninggalkan legacy, meninggalkan nama dalam bentuk nama kurikulum pada saat menteri sekarang menjabat, itu membahayakan karena pada dasarnya nanti menteri yang akan datang juga mungkin berpikir tentang legacy tanpa melakukan evaluasi. Saya kira Nah, kita itu untuk menteri yang sekarang, Pak Yanto. Untuk menteri yang akan datang, kita bisa menyarankan agar kemudian meninggalkan legacy itu tidak lagi seperti yang menteri sebelumnya, yaitu mengubah kurikulum dengan menggunakan istilah baru lagi gitu. Mungkin legacy-nya itu justru mengembalikan bagaimana kurikulum dikembangkan, diperbarui, diganti sesuai dengan keilmuannya. Misalnya saja Pak Yanto, ini bisa saja tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Yanto, menteri yang akan datang selama 5 tahun itu ngawal melakukan evaluasi. Mengawal melakukan evaluasi sesuai dengan undang-undang yang mudah-mudahan nanti rencana undang-undang Sisdiknas itu juga mengamanatkan untuk melakukan evaluasi dalam hal mengubah kurikulum, gitu Pak Yanto. Ya, dan undang-undangnya itu perlu pasalnya itu dilaminating Pak Ali, biar nggak diubah-ubah. Jadi dan sebetulnya Pak Ali, saya kira kondisi sekarang pemerintah pengambil kebijakan nggak pernah mengatakan wajib Pak Ali, tapi yang ada adalah sukarela wajib. Nah, seperti sumbangan sukarela tapi wajib gitu. Nah, ini saya kira perlu dicermati oleh para guru dan para sekolah swasta, terutama Pak Ali saat sekarang ini yang kondisinya swasta yang masih kampusnya, pendidikannya belum baik, dan mungkin itu dikategorikan oleh pengambil kebijakan sekarang ini adalah mandiri belajar. Jadi sekolah-sekolah yang masih mandiri belajar itu kapan belajar terus itu. Nah, kalau sekolah nggak diberdayakan, guru tidak di empowering, saya kira itu akan terjadi diskriminasi secara alami, secara sistem terhadap sekolah-sekolah yang ada. Gimana Pak Ali? Pak Yanto, empowering guru itu tidak bisa dikebyah-uyah, tidak bisa disamaratakan untuk semua mata pelajaran. Ya, betul. Setiap mata pelajaran itu sangat tergantung pengembangan kurikulumnya, bagaimana mengajar, bagaimana pembelajaran terjadi di kelas, itu pada perkembangan keilmuannya masing-masing. Karena saya guru bahasa Inggris, saya paham tentang bagaimana mengajar bahasa Inggris itu sangat dipengaruhi oleh penelitian-penelitian tentang bagaimana mengajar bahasa Inggris yang efektif dari waktu ke waktu. Jadi loyalitasnya, pemberdayaannya, perubahan kurikulum itu diserahkan pada para ahlinya yang berkolaborasi dengan para praktisi untuk masing-masing mata pelajaran. Karena setiap mata pelajaran itu punya kekhasan yang bisa sangat berbeda, Pak Yanto. Jadi pemberdayaan tadi loh Pak Yanto, pemberdayaan agar kemudian mereka menjadi mandiri, mandiri sebagai guru bahasa Inggris, mandiri sebagai guru agama, mandiri sebagai gitu Pak Yanto, dan itu kemandiriannya itu bisa beda-beda. Perkembangan selanjutnya, bagaimana guru itu kemudian menjadi berdaya, itu berdayanya lebih banyak pada keilmuan yang mendasari mata pelajaran, Pak Yanto. Ya, itulah makanya di dalam ilmu kurikulum kan ada berbicara secara konseptual mengenai relevansi horizontal dan juga vertikal. Yang dikatakan Pak Ali itu tergantung pada mata pelajaran itu adalah termasuk bagaimana relevansi vertikal kurikulum itu terhadap pohon ilmu, terhadap misalkan saja tuntutan masyarakat dan sebagainya. Baiklah, Pak Ali, saya kira ada 1-2 menit ya Pak Yanto, bisa saya tambahkan lagi usulan saya untuk rencana undang-undang perubahan, pengembangan, pergantian kurikulum yang kemudian harus dilakukan berdasarkan evaluasi itu. Evaluasi secara nasional itu harus diperhatikan juga bagaimana kekhasan setiap mata pelajaran.
Jadi artinya pelibatan konsorsium keilmuan yang mendukung setiap mata pelajaran itu mutlak, saya kira, Pak Yanto. Ya, ya. Oke. Terima kasih Pak Ali dan para pemirsa, para guru, kepala sekolah. Anda, tergantung Anda lah. Nasib kurikulum merdeka itu akan dilakukan dengan baik atau tidak. Oleh karena itu saya berdoa para kepala sekolah memiliki leadership yang baik untuk mengelola kurikulum merdeka itu. Dan terima kasih Pak Ali atas kebersamaannya bersama Suyanto.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih.